Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Banyak versi menyebut nama Gunung Tidar. Masyarakat lokal percaya Gunung Tidar merupakan sumbu tanah Jawa. Yang mana merupakan gunung tanah Jawa yang juga diyakini sebagai merupakan paku bumi yang menyeimbangkan Pulau Jawa. Karena dahulu Pulau Jawa terbentuk seperti perahu yang selalu terombang-ambing oleh gelombang laut. Dan juga tentunya tempat ini merupakan sekaligus area untuk pendidikan militer. Beginilah suasana sehari-hari yang tampak dari kawasan Gunung Tidar ini. Tempat yang selalu dikunjungi dan menjadi rujukan masyarakat dari mana saja untuk berwisata religi dan ziarah, serta menikmati suasana alam yang sejuk dan asri serta tertata rapi. Kawasan gunung ini masih cukup alami, banyak tanaman pinus dan tanaman buah-buahan tahunan seperti salak dan tanaman produktif lainnya. Hasil penghijauan era tahun 1960-an. Dari kaki gunung hingga puncak Tidar hanya butuh waktu kurang lebih 30 menit dengan menapaki sekitar 1002 tangga yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memudahkan para wisatawan untuk naik sampai ke puncak Gunung Tidar dan turun kembali dengan arah jalan lain di punggung gunung. Memasuki kawasan ini ada loket karcis yang tersedia. Tertera pula harga karcis masuk serta waktu kunjung. Juga peraturan tata tertib yang harus dipatuhi wisatawan. Setelah pengunjung menapaki anak tangga pertama, akan terlihat makam tua dengan ciri khas Tionghoa yang terawat. Spot berikutnya bertemu dengan makom atau petilasan Syekh Subakir. Konon, Syekh Subakir yang memiliki kemampuan khusus dipercaya untuk menetralisir keadaan di Gunung Tidar yang saat itu sangat tidak kondusif untuk ditinggali manusia. Alex yang bekerja sebagai juru pelihara di tempat ini menuturkan, kawasan ini tidak pernah sepi pengunjung, walaupun tidak pada hari libur. Peziarah yang datang pun hingga larut malam dari berbagai tempat di tanah air. Alhamdulillah, kalau Syekh Subakir ini beliau orang pertama kali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa sebelum Wali Sembilan. Beliau dari Persia, diutus sama Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kalau untuk rombongan, alhamdulillah untuk sasi Suro ini dikasih banyak rombongan. Kayak kemarin Sabtu Minggu itu dari Sabtu pagi sampai Minggu malam lanjut terus rombongan. Terus ini 24 jam Bu, 24 jam buka terus. Alhamdulillah untuk penerangan ada sepanjang jalan, ada penerangan sampai puncak, sampai Basmar itu juga ada penerangan. Kalau banyak dari kayak Cirebon ada, Pemalang, Jepara. Kalau daerah Jawa Tengah sini Muntilan, Gerabak, Purworejo, dari seluruh Indonesia ya. Ada juga yang dari Bali, Jakarta itu juga. Tidak jauh dari makam Syekh Subakir, kita akan berjumpa dengan sebuah makam yang panjang mencapai 7 meter. Itulah makam Kiai Sepanjang. Kiai Sepanjang bukanlah sosok seorang alim ulama, tetapi nama senjata sakti berbentuk tombak. Di puncak Gunung Tidar inilah terdapat tanah lapang yang di tengahnya terdapat sebuah tugu dengan simbol Sa dalam tulisan Jawa pada 3 sisinya. Tugu inilah yang dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa. Tampak juga monumen tanah air satu bangsa. Ini adalah momen persatuan yang dibangun saat memperingati Hari Olahraga Nasional pada 2017. Kemudian, ke spot berikutnya pengunjung bertemu dengan makom Pangeran Purboyo yang letaknya di bawah pohon beringin. Kemudian, kita bertemu gardu pandang elang. Sejauh mata memandang, tampak kawasan kota Magelang dan sekitarnya. Makom Mbah Semar atau Mbah Ismoyo Jati atau Kiai Tunggul Jati tampak berbeda dari makom lainnya. Berbentuk kerucut berwarna emas seperti tumpeng, menyiratkan secara simbolis siapa sang tokoh ini. Saat menuruni gunung ini, guide setempat mengajak Jurnal TV untuk berziarah ke makam Mbah Geseng, salah seorang tokoh pejuang setempat.
Saat turun gunung, pengunjung akan dapat melihat papan informasi, foto, dan penjelasan kawasan Kebun Raya Gunung Tidar tempo dulu beserta sejarahnya. Gunung ini tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan militer karena banyaknya kegiatan akademi militer atau akmil yang dilakukan di gunung ini. Di Lembah Tidar itulah akademi militer sebagai kawah candra di muka yang mencetak perwira pejuang Sabta Marga. Gunung yang dalam legenda terkenal sebagai pakunya tanah Jawa, terletak di tengah, berada pada ketinggian 503 meter dari permukaan laut. Gunung Tidar memiliki catatan sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Olivia Teja melaporkan.